Menjelang maghrib, semua ubur rampe dan sesaji sudah disiapkan dan diletakkan. Oke guys, selamat datang di channel 31. Oke, di channel ini saya akan membahas tentang konten-konten seperti misteri, horor, dan konspirasi dan sebagainya. Oke, jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Pengantin baru, pada dasarnya pengantin baru ini akan senang bahagia seperti malam pertamanya, ataupun jalan-jalan keluar kota maupun jalan-jalan ke luar negeri. Tapi bayangkan jika semua itu diganti dengan ketragisan, yakni menjadi tumbal proyek dalam pembuatan jembatan Cirahong. Nah, jadi kita akan membahas sebuah misteri, yaitu pembuatan jembatan Cirahong, yang konon katanya pembuatan jembatan ini menggunakan tumbal proyek, yakni menggunakan pengantin baru untuk dijadikan sebagai anak sungai Citanduy agar pondasi jembatan tersebut kuat dalam beberapa ratus tahun ke depan. Jembatan Cirahong. Siapa sih yang nggak tahu jembatan Cirahong ini? Jembatan ini berasal dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Manonjaya. Pasti sudah gak asing lagi bagi masyarakat sekitar seperti di Ciamis maupun di Tasikmalaya. Karena jembatan ini sebagai akses bagi pengendara mobil, motor maupun kereta api. Kebayang nggak tuh seberapa kuatnya jembatan Cirahong ini? Jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api sepanjang 202 meter. Jembatan ini melintas di Sungai Citanduy, kedua kabupaten. Di balik kemegahan dan keunikan dari sebuah jembatan Cirahong ini, ada sebuah kisah mistis di dalam pembangunannya. Dibangun pada tahun 1893 oleh perusahaan Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa. Jembatan Cirahong memiliki arsitektur yang unik satu-satunya di Indonesia. Konstruksi besi baja disusun bertingkat dengan rusuk pelat untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas. Kisah bermula pemerintah Hindia Belanda di Indonesia hendak membangun sebuah jembatan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antara jalur timur dan selatan. Perwakilan Hindia Belanda kemudian mendatangi salah seorang sesepuh di daerah tersebut yang bernama Sukasna. Sukasna mengatakan bahwa pembangunan tersebut akan berjalan lancar jika ada satu tumbal dari pasang pengantin baru yang baru menikah. Jika mereka tidak mengirimkan tumbal, maka akan ada kejadian terkendala hal-hal yang mistis. Tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak mempercayai perkataan dari Sukasna, melainkan hanya dianggap sebagai bualan belaka. Namun, saat terlaksana pembangunan tersebut akan dimulai, banyak terjadi gangguan-gangguan yang tidak dapat dicerna nalar. Sungai Citanduy tiba-tiba banjir tidak ada sebab, tidak ada hujan. Hal ini menyulitkan dalam proses pembangunan jembatan Cirahong. Kemudian kembali menghubungi sesepuh desa tersebut yang bernama Sukasna dan meminta bantuan agar lancar. Lalu Sukasna berkomunikasi dengan sosok gaib penunggu Sungai Citanduy. Diketahui bahwa lokasi tersebut dihuni oleh sepasang siluman ular yang bernama Nyai Odah dan Aki Buhang. Siluman tersebut mengaku bahwa merasa terganggu dengan kehadirannya manusia karena mengganggu tanpa izin. Sukasna lalu bermediasi kepada Nyai Odah dan Aki Bohang, dan siluman tersebut memberikan satu syarat dan berjanji akan menjaga jembatan Cirahong hingga dapat berdiri sampai ratusan tahun ke depan. Syarat tersebut yaitu
tumbal pengantin baru yang baru menikah untuk diangkat sebagai anak mereka. Syarat itu kemudian disampaikan kepada pihak Hindia Belanda. Sangat kebetulan pada saat itu tersiar kabar bahwa ada buruh pekerja di pembangunan tersebut, ada yang akan melangsungkan pernikahan. Rencana jahat kemudian diatur oleh Hindia Belanda. Para centeng bersiapkan untuk menculik pengantin keduanya itu. Selesai melangsungkan akad, sepasang pengantin baru ini kemudian dijemput oleh para pasukan Hindia Belanda ini dengan dalih diundang oleh pemimpin proyek jembatan tersebut untuk menyerahkan hadiah pernikahan. Sepasang pengantin ini lalu dibawa ke tengah pondasi ke lokasi pengecoran jembatan di tengah sungai. Menjelang maghrib, semua ubur rampe dan sesaji sudah disiapkan dan diletakkan di dasar pondasi. Selanjutnya, dalam posisi terikat, pasangan pengantin ini dimasukkan ke dalam lubang pondasi. Saat tidak ada satu orang pun yang tidak tahu, mereka disuruh lembur. Mereka disuruh untuk mengecor selagi Sungai Citandoy tidak banjir. Dari atas, adonan semen, batu, dan pasir digelontorkan ke bawah hingga menimpa seorang pengantin baru tersebut. Akhir cinta yang tragis untuk pasangan kekasih tersebut. Mereka ditumbalkan untuk pembangunan jembatan Cirahung tersebut. Jasad mereka terkubur di adonan semen yang tanpa hampa udara. Menurut hasil retrokognisi, sukma pasangan tersebut masih terjebak di alam astral, tidak terima dengan perlakuan yang mereka alami. Sang pengantin mendiami pondasi bagian tengah jembatan, sedangkan Nyai Odah dan Aki Bohang mendiami dari sisi kiri kanan pondasi jembatan tersebut. Menurut Kartoyo, jembatan ini terkenal menyeramkan karena kerap menjadi tujuan warga untuk bunuh diri. Konon di lokasi tersebut ada penunggu yakni Bah Bohang. Menurut kalian percaya atau tidak? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Tapi bang, kan itu masih konon katanya. Ya itu sih menurut kalian percaya atau tidak. Ya, untuk konten selanjutnya silahkan kalian komen di kolom komentar. Kalian mau membahas tentang apa lagi yang menarik untuk kita bahas. Like, share, subscribe jika kalian suka. Bye.